Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Matematika JR, apa kabar semua? Alhamdulillah, kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan sampai sejauh ini, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan channel belajar matematika Sobat Matematika JR. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika di kelas 8 bab 7 yang berjudul lingkaran. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan benda-benda di sekitar yang berbentuk seperti lingkaran, seperti ban roda, roda mobil, roda sepeda motor. Semua roda dipastikan berbentuk lingkaran, kecuali roda tank ya. Roda tank pun itu di dalamnya lingkaran, tetapi hanya dilapisi semacam karpet gitu ya, supaya tanknya bisa berjalan di segala medan. Tapi tetap yang berputar porosnya adalah lingkaran. Jam dinding lingkaran, dan gear sepeda bagian belakang, terutama sepeda-sepeda gunung ini, gearnya itu berbentuk dasar dari lingkaran yang diberi gerigi-gerigi ini ya. Kalau kita lihat sih ukurannya bervariasi ya. Kalau dari yang paling bawah ini ukuran gearnya sangat kecil, ukuran yang atas ini gearnya sangat besar. Bagi yang pernah naik sepeda gunung, biasanya sih kalau gearnya diletakkan yang paling kecil, ini ayunannya akan terasa berat. Tetapi bisa kita gunakan untuk kecepatan tinggi. Tapi kalau kita pindahkan gearnya ini yang paling besar, itu ayunannya akan terasa ringan sekali, tetapi kecepatannya lambat ya. Nggak bisa cepat sepedanya itu. Ini biasanya kalau gear besar ini kita gunakan untuk jalanan yang naik, supaya ayunannya terasa ringan. Ini pakai gear yang besar. Tapi kalau untuk balap, sepeda balap, untuk kecepatan tinggi kita pindahkan gearnya ke yang paling kecil. Nah, sesederhana itu, hanya mengubah ukuran lingkaran gearnya, tetapi bisa mempengaruhi gaya yang kita keluarkan, gaya ontelnya yang kita keluarkan, dan kecepatan putar sepeda tersebut hanya dengan mengubah ukuran lingkaran. Nah, itulah salah satu kekuatan tersembunyi yang ada pada lingkaran ya. Jadi lingkaran, kalau mau menghitung lebih detail ya, ini ada hubungannya dengan kecepatan dan gaya. Ukuran lingkaran itu sangat menentukan kecepatan dan gaya, terutama pada gear sepeda. Nah, lalu ada apa lagi di dalam sebuah lingkaran ini anak-anak? Nah, ini nanti di dalam lingkaran ini tidak hanya bulat gitu aja ya, tetapi di dalamnya ini garis-garisnya ini ada unsur-unsurnya, ada bagian-bagiannya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita bahas hari ini bersama channel Matematika JR. Oke, yang pertama, definisi. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Kan lingkaran kan berbentuk seperti ini ya, muter gini ya. Perhatikan garis hitam yang paling luar, ini merupakan kumpulan titik-titik anak-anak yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Semua titik yang di sini ini jaraknya sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya yaitu adalah titik pusat lingkaran. Di sini titik pusat lingkarannya adalah titik O. Jadi jarak dari titik O ke titik yang ada di sini pasti sama dengan jarak titik O dengan titik yang ada di sini. Semua jarak titik-titiknya ini yang dihubungkan dengan garis sehingga melengkung, ini jaraknya sama dengan titik O. Nah, itulah definisi dari lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik
yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran. Dalam hal ini titik pusat lingkarannya adalah titik O. Kita misalkan saja titik O. Titik pusat berada di tengah-tengah lingkaran. Jaraknya selalu sama. Sedangkan jarak yang sama dari titik pusat lingkaran itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi bisa kita pahami dari titik O ke titik B ini jaraknya pasti sama dari titik O ke titik A, dan sama juga dari titik O ke titik C. Jadi OA, OB, dan OC ini memiliki jarak yang sama yang dinamakan jari-jari lingkaran. Ya. Garis OA, garis OB, dan garis OC ini namanya jari-jari lingkaran. Ya. Jarak dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. OA, OB, OC. Ini jari-jari lingkaran. Kemudian jarak dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain tetapi harus melalui titik pusat, ya. Contohnya adalah garis AB ini. Ini adalah diameter lingkaran. Panjang diameter lingkaran itu terlihat 2 kali dari panjang jari-jari. Jadi kalau misalnya panjang AO ini 7 cm, maka panjang AB ini 2 kalinya. Ya, misalkan ini panjang AO ini 7 cm. Ya. Kalau AO 7 cm maka OB kan juga sama, ya, karena OA dan OB itu sama-sama jari-jari lingkaran, ya. Boleh kita sebut AO, boleh kita sebut OA. Boleh. Nah, kalau AO 7 cm maka OB juga 7 cm karena jari-jari lingkaran. Nah, kalau AO 7 cm, OB 7 cm, maka AB berapa? AB sama dengan 14 cm. Nah, itu ya, udah otomatis. Nah, lalu pertanyaannya, apakah garis biru ini termasuk diameter, anak-anak? Garis yang warna biru ini? Bukan. Nah, betul. Kenapa kok bukan? Karena garis biru ini tidak melalui titik pusat lingkaran, tidak melalui titik pusat lingkaran. Dia dari tepi ke tepi, tetapi tidak melalui titik pusat. Syarat diameter harus melalui titik pusat lingkaran. Oke, next, jari-jari sudah, diameter sudah. Sekarang kita ke busur, ya. Ya, ini ada garis AC yang melengkung. AC yang melengkung ini dinamakan busur lingkaran, ya. Karena hurufnya AC maka disebut busur AC. Kalau ini namanya busur AC. Ya. Sedangkan yang di sini ini melengkung ini namanya busur CB. Jadi sesuai hurufnya, ya. Kalau ini busur AC, yang ini busur CB. Nah, kalau yang ini, ya, yang di atas ini yang besar sendiri, yaitu namanya busur AB. Itu namanya busur lingkaran. Sedangkan AC yang lurus ini, anak-anak, AC yang membentuk garis lurus ini dinamakan tali busur, ya. AC yang melengkung ini namanya busur, sedangkan AC yang lurus ini namanya tali busur. Kemudian apabila dari titik pusat lingkaran ditarik garis sehingga ketemu tali busur membentuk sudut siku-siku, maka garis OD ini disebut sebagai apotema. OD ini termasuk apotema. Dari pusat lingkaran O
ditarik garis sampai ke tali busur AC sehingga membentuk sudut siku-siku, maka garis OD ini disebut apotema. Itu garis-garisnya ya. Sekarang luas daerahnya anak-anak. Kalau satu lingkaran penuh ini kan namanya lingkaran ya anak-anak ya. Lingkaran. Tapi kalau terpotong-potong gini seperti daerah yang berwarna hijau ya, daerah yang berwarna hijau ini namanya juring ya. Beberapa bagian dari lingkaran itu namanya juring. Sebagian dari lingkaran itu namanya juring, seperti yang ada pada gambar warna hijau ini juring, kayak potongan pizza itu ya. Nah, kemudian selain juring COB ya, ini kan juringnya namanya juring COB. Saya tuliskan juring COB. Di sini juga ada juring COA. Nah, ini juring COA. Juring COA. Cuman yang juring COA ini dibagi menjadi dua daerah. Ya, dibagi menjadi dua daerah. Yang pertama adalah segitiga sama kaki yang berwarna putih ini. Kemudian daerah sisanya yang berwarna oranye ini dinamakan tembereng. Yang warna oranye ini namanya tembereng ya. Kalau daerah COA ini namanya juga juring, sama dengan juring COB. Yang COA ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu segitiga sama kaki COA dan tembereng yang warna oranye ini. Baik, itulah bagian dari unsur-unsur lingkaran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang luas lingkaran ya, luas lingkaran, luas juring, dan luas tembereng. Kita sudah bicara tentang luas. Jangan lupa klik tombol subscribe jika videonya bermanfaat. Bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, tinggalkan kolom komentar kalian, dan supaya tidak ketinggalan video yang selanjutnya, klik tombol subscribe, pilih loncengnya, tekan juga loncengnya. Oke, insya Allah akan saya upload materi selanjutnya, yaitu tentang luas lingkaran, luas juring, dan luas tembereng. Bagaimana cara mencarinya? Saksikan video selanjutnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan channel Matematika CR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.